Pagi ini Dr. Putri Sulistiawati SH, notaris Jakarta yang sudah berpraktek kurang lebih 25 tahun. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Bu Tri ini adalah bidan. Waduh. Bidan lahirnya Partai Keadilan Sejahtera. Karena kebetulan saya tahu Ibu membidangi kenotarisannya tentang berdirinya Partai PKS. Akte pendiriannya. Iya. Jadi yang terpenting saya sebagai juga salah satu begitu yang turut dibilang membidani, karena memang itu sebetulnya saya hanya menjalankan tugas saya saja sebagai notaris. Tetapi lahirnya Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya itu Partai Keadilan aja gitu kan, itu memang pokoknya intinya mau lahirnya itu mengapa itu terkesan bagi saya pada waktu saya mengawal membuat akte pendiriannya itu, karena memang ada suatu kondisi yang menurut saya luar biasa membuat situasi itu menjadi tegang. Ini bisa lahir apa enggak gitu loh. Gitu. Ini kan lahirnya itu pada waktu pas masa reformasi ya. Sampai kemudian 2024 berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Berarti kan harapan masyarakat Indonesia waktu itu dengan reformasi itu kan ingin negeri ini menjadi lebih baik dari masyarakat. Nah, disinilah kader-kader waktu itu saya melihat mereka orang-orang yang akan istilahnya berdiri dan mengawal, atau paling tidak mereka itu bisa menjadi teladan bahwa mereka akan berpolitik itu di garis yang sesuai dengan tuntunan agama. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi. Habib Khas sengaja kita menambah narasumber ya, terutama sesuai keahliannya dengan bisik-bisik politik kenegaraannya. Pagi ini Dr. Putri Sulistiawati SH, notaris Jakarta yang sudah berpraktek kurang lebih 25 tahun. Ini praktisi senior di bidang pertanahan ya. Jadi kita akan berbincang-bincang banyak tentang pertanahan, tapi ada satu hal yang luar biasa. Bu Tri ini adalah bidan. Bidan lahirnya Partai Keadilan Sejahtera. Ya, mungkin bisa dibilang begitu ya. Ya, karena kebetulan saya tahu Ibu membidangi kenotarisannya tentang berdirinya Partai PKS. Akte pendiriannya. Iya, ini kalau bayi itu bidannya nih yang melahirkan ini. Iya. Dan memang sempat mengawal, maksudnya mengawal dalam arti pembuatan aktenya sampai tahun berapa gitu ya. Iya. Gitu, ya seperti itulah. Jadi saya senang sekali ya. Hari ini Khas Channel mendapatkan narasumber. Ya boleh dikatakan sebagai politisi senior ini. Karena ini dilahirkan satu partai yang sampai detik ini semakin hari semakin besar ya. Ya, insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Jadi yang terpenting saya sebagai juga salah satu begitu yang turut dibilang membidani, karena memang itu sebetulnya saya hanya menjalankan tugas saya saja sebagai notaris. Tetapi lahirnya Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya itu Partai Keadilan aja gitu kan, itu memang tidak, misalnya bayi mau lahir itu ada
ada misalnya itu hal-hal yang menegangkan gitu, dia mau lahir gitu nggak normal begitu aja gitu diagnosa ya. dulu ya. Adalah mungkin semacam ternyata pas mau lahir itu mungkin ada hal-hal yang membuat mungkin ada masalah kesehatan di ibunya, pokoknya intinya mau lahirnya itu mengapa itu terkesan bagi saya pada waktu saya mengawal membuat akte pendiriannya itu karena memang ada suatu kondisi yang menurut saya luar biasa membuat situasi itu menjadi tegang. Ini bisa lahir apa enggak gitu loh, gitu. Ini bisa lahir apa enggak seperti itu. Nah, kalau harapan saya dengan seperti itu, segenap semua kadernya itu tetap istiqomah dengan pada waktu mereka mau berdiri itu bahwa mereka akan menjadi partai yang istilahnya itu memberikan seandainya ini kan lahirnya itu pada waktu pas masa reformasi ya. Sampai kemudian 2024 berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Berarti kan harapan masyarakat Indonesia waktu itu dengan reformasi itu kan ingin negeri ini menjadi lebih baik, ya kan? Dengan korupsinya mestinya tidak ada, kalau dibilang tidak ada sama sekali, ya namanya manusia kita nggak tahu. Tetapi setidaknya adalah keadilan gitu loh, keadilan baik bagi yang koruptor itu ya harus diberikan hukum seadil-adilnya yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah disinilah kader-kader waktu itu saya melihat mereka orang-orang yang akan istilahnya berdiri dan mengawal atau paling tidak mereka itu bisa menjadi teladan bahwa mereka akan berpolitik itu di garis yang sesuai dengan tuntunan agama gitu. Mungkin Bu Tri masih ingat ya siapa saja pendirinya senior sebelumnya itu yang ada di akte pendirian itu? Begini, kalau di akte pendirian itu jadi begini, kan sebelumnya Partai Keadilan ya. Partai Keadilan dulu itu kan presiden partainya kan mereka menggunakan istilah presiden partai betul, itu dulu kan Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, tapi kan ada ustadz-ustadznya itu yang menjadi katakanlah membina di situ, pembina di situ dulu ada Ustadz Rahmat Abdullah, ada Ustadz Hilmi Aminuddin, ya yang saya ingat aja gitu. Nah, ketika ini menjadi baru, otomatis ini kan tidak mungkin pengurus itu tiba-tiba ada juga di partai yang baru. Nah, sehingga pada waktu Partai Keadilan Sejahtera itu didirikan, ketua umumnya Ustadz Al-Muzammil Yusuf. Al-Muzammil Yusuf. Betul. Baru ketika, nah ini memang itu salah satu dari yang artinya itu menata dari segi hukumnya supaya itu tidak salah kita melakukan itu. Nah itu memang salah satu mungkin pada saat itu peran saya lah di situ sebagai notaris. Itu kan tidak hanya membuat akte, tetapi kan harus memberi konsultasi sehubungan dengan akte yang akan dibuatnya. Gitu loh. Sehingga tidak salah gitu. Nah, itu pada setelah itu berdiri, kemudian mereka merger. Berapa lama Bu Tri itu proses sampai berdirinya partai itu? Proses itu sebetulnya partai ini pertama kali didirikan itu kan tahun 2022 ya? 2022 gitu. Nah setelah mereka berdiri kemudian merger nih partai PK sama PKS. Jadi bukan merger, artinya PK-nya kan menjadi tidak ada dengan merger itu, sehingga Pak Hidayat Nur Wahid kemudian terpilih kembali menjadi presiden PKS pada saat itu. Nah kemudian 2024 kan
akan pemilu. Mm-mm. Nah, disinilah memang saat-saat yang saya bilang kritis itu di sini, begitu. Ketika namanya apa namanya ya, partai itu ketika berdiri itu mungkin saya lupa mergernya mereka tahun berapa, gitu ya. Tetapi yang pasti ketika mau mengikuti pemilu itu kalau nggak salah syaratnya itu kan namanya mereka partai baru ya. Yeah. Partai baru itu kan harus mempunyai perwakilan di sekian provinsi dan setiap provinsi harus mempunyai juga di setiap kabupaten kota. Itu kan persiapannya bukannya mudah mungkin menurut bukannya mudah karena itu harus diverifikasi sama KPU. Tetapi sebelum diverifikasi sama KPU, mereka kan harus mendapat apa namanya SK pengesahan maupun SK persetujuan dari Kementerian Kehakiman dulu istilahnya. Nah itu saya tidak tahu kok itu sampai saat verifikasi KPU dibuka sampai saat sudah mau selesai verifikasinya KPU itu ini belum apa namanya belum terbit juga surat dari Menteri Kehakiman itu gitu. Saya lupa itu waktu itu yang untuk pengesahan atau untuk apa gitu ya. Nah, sehingga itu kan menjadi ya pasti menjadi suatu hal yang mendebarkan begitu mendebarkan karena mereka ini akan bisa ikut pemilu apa tidak. Nah, latar belakangnya itu karena ketika Partai Keadilan ini lahir tahun 1999 mereka kan tidak cukup threshold-nya untuk mempunyai fraksi sendiri di DPR. Sehingga waktu saat itu mereka menggabung dengan PAN menjadi fraksi reformasi. Nah, kebetulan saya juga di PAN. Nah, itu makanya sehingga syarat tahun 2004 kalau mereka tidak memenuhi threshold, partai itu kan tidak bisa ikut pemilu, kecuali partai baru, justru partai baru bisa. Itulah latar belakangnya mengapa PK ini berubah menjadi PKS. Nah, dengan partai baru inilah yang kemudian yang cukup mendebarkan tuh seperti itu saat itu. Padahal partai baru yang lain, kalau tidak salah ada PBR ya, Partai Bintang Reformasi, terus ada P3 apa tuh pecahan dari P3 saat itu sudah keluar surat apanya itu dari Kementerian Kehakiman. Sedangkan PKS mungkin memang kurang syaratnya apa gitu, kok belum juga keluar. Nah, itulah memang yang cukup mendebarkan. Nah, di situ memang akhirnya saya memang yang membuat akte, saya juga mempunyai kewajiban gitu ya untuk sampai itu keluar yang dari kementerian itu sampai tertandatangani, itu kan memang kewajiban saya. Artinya kewajiban saya untuk mendampingi mereka itu, teman-teman itu pada saat itu di PKS itu untuk mereka bisa memenuhi syarat itu. Nah, disitulah saya memberikan konsultasinya gitu loh, membuat mencarikan solusi. Dan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Walaupun ketika tinggal berapa hari mungkin selesai itu, ternyata di KPU itu kan dalam proses verifikasi mesti ada aja berkas yang kurang begini-begini. Nah, itu kan cawe-cawe itu ya. Nah, kalau istilah sekarang cawe-cawe. Saya tidak tahu, pokoknya masih ada berkas yang kurang di luar cawe-cawe. Kalau waktu itu saya melihat itu sebetulnya bukan cawe-cawe. Gitu. Sebetulnya justru KPU itu membantu bagaimana caranya ini supaya dalam sekian hari itu terpenuhi. Makanya akhirnya kan karena banyak masih berkas yang mungkin ternyata perlu legalisasi. Kan kalau itu tuh perlu dilegalisasi notaris ya untuk dokumen-dokumennya sebanyak. Dan sebanyak itu seluruh Indonesia dokumen harus dilegalisasi sehingga saya pun itu kalau tidak salah itu di kantor saya itu sampai malam itu berkas itu ribuan berdatangan. Wah, ini menjadi catatan sejarah. Iya, untuk saya legalisasi supaya itu. Nah, setelah selesai mau dibawa ke
KPU ternyata masih ada lagi sisa-sisa yang belum terlegalisasi. Itu apa? Itu ijazah-ijazahnya para ustadz yang menjadi petinggi-petinggi PKS Pendirinya itu, ya. kan banyak-banyaknya kan mereka kuliahnya di luar ya, ada di Mesir, ada di Saudi, ada di mana. Nah itu bagaimana dilegalisasi? Harusnya kan ijazah itu dilegalisasi oleh tempat kuliah yang itu apa bagaimana, tetapi dalam aturannya ternyata KPU membolehkan itu dilegalisasi oleh notaris. Oh gitu. Waktu itu cuma siang, sore itu udah tutup gitu. Oh gitu. Sehingga itu dibawa lari ke kantor saya gitu, karena boleh saya legas, termasuk ijazahnya siapa yang sekarang ketua majelis syuro itu. Dr. Salim. Ya, Pak Salim Segaf itu ijazahnya itu. Jadi beliau termasuk dari pertama ya? Dari pertama ya, termasuk yang saya bilang petinggi pertama itu. Kalau Mardhani Alisera baru ya? Pak Mardhani itu setelah mau 2009. Iya, pengetahuan saya agak belakangan. 2009, iya. Kalau dengan Hidayat Nur Wahid saya sering duduk bareng ya. Iya, beliau, karena beliau bergabung dengan PAN, kita selalu ada rapat-rapat dengan Pak Amin, itu beliau hadir. Gitu. Mau 2009 itu baru saya juga baru kenal sama Pak Mardhani, karena sebelum-sebelumnya itu kan yaitu Pak Al-Muzamil Yusuf, termasuk yang sekarang jadi gubernur di NTB itu Pak siapa ya? Zulkifli Mansah ya. Ya itulah yang pentolan-pentolannya mereka, termasuk Pak Irwan Prayitno yang pernah menjadi gubernur di Sumatera ya, Sumatera Barat, dan sukses ya. Pak Suswono yang mantan Menteri Pertanian. Ya, itulah yang kadang-kadang Pak Suswono ini di kantor saya itu saya belum datang sudah nunggu gitu ya gitu. Karena memang aduh bagaimana mencari solusinya waktu itu supaya kita cepat mendapatkan surat dari. Jadi kalau hitung-hitung kayak kerja borongan ya. Bukan borongan, artinya mungkin apa ya? Ya, semacam borongan lah gitu ya, kan karena semua ya. Iya, dari karena mulai betul. membidani sampai legalisasi. Iya, itu ya karena ini rentetannya dengan lolos dia akan daftar itu. Iya, kan jadi gitu. bukan semua sekedar semacam notaris bikin legalnya selesai, kan enggak, ini masih banyak perjuangan lainnya kan. Iya, artinya sebetulnya kalau pekerjaan notaris itu sebenarnya biasa, kan gitu. Tetapi pada saat itu kok kebetulan situasinya seperti itu gitu. Nah, pada saat itu saya pun seperti itu, saya tidak tahu itu siang malam, karena di dalam saya bukan sebagai notaris. Ini saya sebagai umat. Saya sebagai umat, saya sebagai umat dan sebagai warga negara. Saya itu terus terang saat itu karena saya ini respect, salut dengan kader-kadernya, gitu loh. Yang mereka itu di kala itu kan kebetulan ada banjir besar tahun 2002 itu ya. Mereka tuh ketika mereka turun, mereka membantu masyarakat, memberi apa, mereka tuh benar-benar lillahi ta'ala gitu kayaknya, gitu ya. Mereka benar-benar memang kumpulan orang yang kemudian menjadi kader, yang memang menginginkan pada waktu itu negeri ini memang harus diisi oleh orang-orang atau politisi-politisi yang berakhlak, berada di jalan yang lurus. Gitu. Karena kalau saya lihat basicnya itu kan rata-rata kan sarjana agama ya. Iya, nah di situ. Nah, ketika perjalanannya itu ya banyak godaan, banyak itu. Nah, itu saya, namun ya itulah saya sendiri sempat agak kecewa gitu dengan perjalanan akhirnya, sampai akhirnya kita tahu bahwa salah satu presidennya kan sampai sekarang masih berada di dalam tahanan ya. Nah itu terus kemudian sekarang juga terbelah gitu ya. Ya itu dinamika, karena dari luar itu mungkin banyak godaan, banyak tekanan, banyak ini. Nah, tapi saya memang berharap kalau sebagian besar yang saya lihat, kalau kadernya itu masih berada di yang seperti dulu. Hanya mungkin sebagian politisi, ya walaupun itu tidak semua lah gitu,
itu mungkin yang sudah agak apa ya, mungkin ya itu saya bilang itu namanya ibarat kain putih. Dia sebetulnya dulu kan PKS itu kan anunya putih toh. Iya. Putih itu ternyata dia tidak bisa mempertahankan putihnya terus kan gitu. Ada aja gitu yang mewarnai gitu. Yaitu semoga aja itu disadari, dan saya berharap sekali memang apalagi sekarang ini apa ya istilahnya mau menuju ke perubahan. Menuju perubahan dan PKS bagian dari itu. Nah, saya memang berharap PKS benar-benar bisa kembali dan mengawal perubahan itu sampai ketika nanti kembali diamanahkan, berada di gerbong perubahan itu, mereka tetap istiqomah dan bisa memberikan betul-betul ini menjadi, artinya namanya perubahan itu perubahan untuk menjadi baik. Saya tidak bilang lebih baik. Kalau lebih baik itu berarti artinya baik, lebih baik. Kalau sekarang ini ya saya rasakan sebagai warga negara, sekarang kan ini kondisi yang menurut saya tidak baik. Tidak baik. Tidak baik sehingga nanti harus menjadi baik. Kan gitu. Ya, saya merasakan tidak baiknya itu apa ya? Terutama itu ketika masyarakat ini terbelah gitu loh. Nah, itu yang bagaimana caranya nanti harus kembali kita ini bersatu. Ya, memang kalau kita lihat Bu Tri ya, di 2 kali rezim ini berkuasa, apa namanya, siapa yang tidak terpecah ya? Iya. Partai betul. mana yang tidak terpecah? Betul. Elit mana yang tidak terpecah? Semua terpecah belah. Ya. Dan mereka itu punya satu strategi yang saya anggap angkat jempol tuh, luar biasa. Sehebat-hebatnya bisa pecah. Nah sekarang mulai lagi nih pecah lagi nih. Golkar yang tadi sudah solid, sudah mulai goyang-goyang lagi sekarang. Terus P3 apa namanya PAN sama juga sekarang sudah mulai goyang-goyang lagi gitu. Memang kalau kita perhatikan rezim ini ya, 2 rezim ini memang pakar di bidang pecah memecah nih. Ya, artinya tanpa kita harus membahas lagi. Intinya pokoknya kita kan merasakan. Sekarang sekarang bagaimana ceritanya kalau buser-buser itu datang dari mana, kan gitu. Itu kan sebetulnya pengaruhnya luar biasa juga di kehidupan bermasyarakat ini, kan gitu. Di kehidupan bermasyarakat ini. Nah, ada memang apa ya, yang saya juga prihatin itu, saya bukan artinya saya tidak membahas agama lain, walaupun di negeri ini kita itu Bhinneka Tunggal Ika, kita harus tetap saling menghargai ya. Tetapi untuk Muslim sendiri itu kan memang kita harus mengakui bahwa Muslim itu menjadi penduduk yang terbesar di negeri ini. Betul. Kenyataannya sekarang Muslim yang mukmin itu yang mana, seberapa, kan gitu. Sehingga lebih banyak Muslim yang tadi saya bilang mungkin Muslim KTP saja. Nah ini akhirnya kan menjadi sama-sama apa namanya itu ya, Muslim yang juga terbelah gitu loh. Di samping yang kita dibentur-benturkan juga dengan seolah-olah agama lain itu bagaimana. Padahal kita sebetulnya, saya aja punya berteman sekarang, bersahabat dengan kawan-kawan saya juga yang non Muslim juga biasa sebetulnya. Tidak ada masalah kita gitu loh. Kecuali apa namanya ya, yang distigmakan sedemikian rupa sehingga seakan-akan Muslim yang menjadi penduduk terbesar di negeri ini kan itu seolah-olah itu seolah-olah Muslim itu menjadi pengganggu atau bagaimana bagi jalannya pemerintahan ini. Seolah-olah kan distigma seperti itu. Memang gitu. Kalau kita lihat kenyataan ya, realita politik ya, memang saat ini kita prihatin ya. Betul. Sangat prihatin. Ada partai yang sudah solid, sudah kompak dengan apa namanya koalisi perubahan dan kesatuan ya. Begitu kompak, tapi tetap aja ada gangguan sana sini gitu loh. Kenapa sih kok elit-elit politik ini tidak percaya diri gitu ya, sehingga
proses pemilihan ini kan sudah semacam rutinitas Iya, ya, setiap betul. 5 tahun ya, Betul. regenerasi. Ya sudah waktunya selesai kan, Iya. generasi ke depan Iya. kan gitu kan. Iya, iya. Gitu. Sebetulnya itu sebenarnya proses biasa saja ya, Iya, sebetulnya ya biasa di dalam saja satu. kalau dihadapi dengan jiwa Betul. besar. Pada waktu dari Bu Mega ke Pak SBY juga kan biasa saja kita Iya. mengalami itu. Ya, memang Iya kan? waktu 98 itu kan Oh, euforia iya. kan luar biasa. 98 itu kan bukan pemilihan biasa, Ya. karena itu ada suatu gerakan yang waktu itu menginginkan perubahan juga pada saat itu Tapi kan. walaupun luar biasa seperti itu, saya lihat nggak segaduh sekarang, Bu. Dengan reform, justru itu artinya karena cuman ada ini semua menjadi satu kan gitu, ingin semua menjadi satu bareng-bareng. Nah, ingin menumbangkan istilahnya yang dianggap pada saat itu juga pemerintahan yang otoriter Iya, gitu atau ya, lama ya. otoriter, Iya, korup kan iya. gitu, sehingga ini menjadi apa namanya gerakan yang bersatu gitu. Iya. Nah, saya tidak tahu. Nah, itu juga kan pada waktu itu kita tuh menginginkan perubahan. Makanya namanya reformasi. Tetapi ternyata harapan itu sekarang semakin kesini semakin tidak baik begitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari 2004 mulai pemilihan langsung, 2009 pemilihan langsung, kita udah mulai mengarah ke baik. Banyak yang Ya, baik. betul. Tidak ada lagi apa namanya semacam antar partai itu apa namanya saling hujat, tidak ada lagi antar anak bangsa itu saling apa namanya cemooh yang begitu besar seperti era sekarang ini ya, kalau kita lihat. Nah, begitu 2014 kemarin, nah situ udah mulai itu. Tapi berjalan dengan waktu ya memang kita elit-elit mesti banyak belajar, Bu ya. Ya, artinya kita mau bilang mereka harus banyak belajar, mereka kan lebih kepada bagaimana meraih kekuasaan itu. Mereka enggak mau belajar. Oh gitu. Iya, kalau menurut saya mereka tidak mau belajar. Oh. Buat apa? Mereka intinya pokoknya bagaimana gitu ya, mereka itu bisa meraih mereka enjoy kekuasaan ya? itu gitu. Dan saat ini memang yang kita rasakan itu apa ya, dengan apa? Karena ada yang mencaci sehingga ada yang membalas mencaci. Ada yang ini sehingga itu balas berbalas. Saya tuh hanya apa namanya, dengan usia saya yang sekarang ini, kalau menurut saya sih apa ya, tinggal bagaimana ya, kita yang misalnya kita merasakan, saya sebagai umat juga yang merasakan bagaimana saat ini ya, saat ini begitu Islam itu distigma dengan berbagai itu ya apa namanya, mungkin kaum radikal dan sebagainya, yalah Islamofobia dan sebagainya, itu kita berbesar hati saja, kita tidak usah membalas cacian-cacian itu dengan juga kata-kata yang tidak baik. Ya kan? Dengan kata-kata yang tidak baik. Tapi bukan berarti kita tidak punya ketegasan sikap. Ya kan? Kalau kita mengikuti juga, walaupun saya nggak pinter ya, paling tidak saya tahu bahwa kalau kita mengikuti dulu apa teladan dari Rasul itu, beliau itu walaupun beliau tidak pernah mencaci musuh-musuhnya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik begitu ya. Tetapi beliau bukan berarti tidak berperang. Bukan berarti beliau tidak berperang. Nah, itu maksud saya, kita tidak usah membalas begitu juga dengan kata-kata. Tetapi kita apa namanya kita juga tidak boleh apa namanya itu ya cepat terpancing sehingga kita juga menjadi emosi. Gitu. Itu artinya, tapi kita juga harus mempunyai langkah bagaimana, yaitu tadi membuat negeri ini menjadi baik, berubah menjadi baik. Konstitusi kita itu kan ada di alinea berapa itu kan, pada waktu kita memasuki gerbang kemerdekaan, itu kan di situ ditulisnya apa? Atas berkat rahmat Allah.
Nah, kan gitu. Ya, 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 ya. Berarti bukan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, bukan loh. Ya, Atas berkat rahmat Allah. jelas ya. Jelas. Ya, Gitu. sangat jelas. Sangat jelas. Nah, sekarang juga kita harus berpegang ke situ kalau Iya. kita mau, artinya Istiqomah. istiqomah, dan artinya membebaskan negeri ini dari segala macam kedoliman. Ya, ya, ya. Kalau dulu merdeka, kita agar supaya kita tidak terjajah. Kalau sekarang dari fisik memang tidak terjajah, tetapi kita juga harus merdeka dari segala macam kedoliman yang ada. Ya, ya. Nah, kita berharap juga yaitu rahmat Allah tadi, gitu ya. Rahmat Allah yang tadi. Makanya itulah kalau rentetan tadi saya diundang oleh Habib itu karena kebetulan saya itu juga dianggap turut dulu mengawal gitu. Berdirinya PKS yang pada saat itu antara bisa lahir apa enggak, ketika lahir juga bisa hidup apa enggak. Tapi gitu saya yakin Ibu bangga ya lihat PKS begitu. Nah, sampai detik ini masih tetap istiqomah. Itu saya melihat sebagian kadernya itu sebetulnya masih berada di jalan ya, di jalan. Kalau ada yang 1-2 namanya itu pasti ada lah. Namanya 1-2 elit politiknya mungkin yang namanya godaan pada saat dulu aja perang Uhud. Kenapa seperti itu kan tergoda argonimah itu. Ya, ini kenyataannya, betul, mungkin kenyataannya LSMP memperhatikan kalau PKS ini salah satu partai yang istiqomah. Selama era mau pilpres ini, partai lain hampir semua partai itu gonjang-ganjing nggak karu-karuan. Cawe sana, cawe sini, merapat ke sana, merapat. Tapi kalau PKS ini kelihatan sejuk. Mereka tetap dengan programnya, dengan kader-kadernya yang memang rata-rata pendidikannya cukup bagus ya, sehingga dia tidak terombang-ambing dengan situasi politik ya. Mereka tetap tenang gitu loh. Tapi ya kenyataannya sampai detik ini yang tadinya diragukan keistiqomahan terhadap pendukung Anies, apa iya apa tidak, kan selalu begitu. Ini salah satu kandidat ini kan Anies Baswedan ya, yang memang diharapkan banyak karena suksesnya memimpin DKI kemarin. Ya why not ya, kalau memang ada putra terbaik bangsa itu ya tentunya nanti kita kembali lagi kepada rakyat ya. Nah, ini ada kandidat terbaik, diberikan kesempatan untuk kontestasi. Ya selebihnya biar rakyat menilai kan gitu kan. Gitu. Katakan sudah diusung oleh 3 partai. Nah 3 partai ini juga penuh pertimbangan kan, tidak semudah itu tiba-tiba mengusung orang kalau memang orangnya tidak mempunyai kemampuan yang cukup ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya itulah intinya. Ya kebetulan ya sekarang jadi gini, harapan masyarakat itu mungkin saya kalau melihat ya, antusiasme mereka itu kepada ingin ada perubahan itu gitu loh. PKS itu ya istiqomah nanti, sampai nantinya maksudnya. Jangan sekarang aja melahirkan itu. Sampai nantinya itu mereka harus bisa memberikan teladan bagaimana berpolitik sebagaimana yang mereka dulu ikrarkan gitu ya. Mereka berpolitik bahwa mereka harus mencitrakan bahwa politik itu tidak selalu politik itu harus kotor, politik itu harus saling menjegal gitu. Semoga aja mereka tetap seperti itu. Sehingga politik ini tapi memang untuk sampai masyarakat memahami seperti itu kan, memang itulah perlunya keistiqomahan dari semualah, tidak PKS saja lah gitu. Dari semua partai terutama seperti itu. Nah nanti biarkan, karena kalau PKS kan memang mereka sudah mendeklarasikan diri mereka akan seperti itu. Nah kalau yang lain kan tidak ada mendeklarasikan diri seperti itu, sehingga yang lain-lain juga harus memang semua itu memang kalau kita ingin mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang sesuai cita-cita
di konstitusi kita menjadi negeri yang sejahtera gitu ya masyarakatnya, dan apalagi kita ini kan sumber sumber dari segala sumber hukum kita itu adalah kan Pancasila. Gitu. Kita melihat sila demi sila itu, cobalah kalau elit politik yang mereka itu menjalani hal-hal yang menurut saya tidak baik, itu sadar gitu. Kalau mereka memang untuk rakyat ya gitu. Memang kalau mereka memang untuk rakyat kan gitu. Memang untuk rakyat. Jadi jangan rakyat ini hanya dijadikan komoditas aja. Menjelang seperti ini, oh nanti semuanya untuk rakyat. Semuanya untuk rakyat kan gitu. Memang sekarang ini menurut saya itu ada ketika mereka melakukan sesuatu itu sudah kok tidak ada lagi menjaga etika gitu ya. Menurut Bu Tri ya, beberapa bulan terakhir ini ya kan lumayan gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing, cawe-cawe, kegaduhan politik dari satu kasus ke kasus ini, dari kasus ini ke kasus ini, kayaknya nggak ada henti-hentinya ya. Koalisi Persatuan Perubahan dan Persatuan ini, menurut Ibu masih tetap istiqomah atau banyak pandangan-pandangan dari luar tuh nanti ujung-ujungnya pecah gitu, gimana Ibu? Jadi begini, itu sih juga tergantung dari elit partainya nanti ya. Artinya elit partainya itu seperti apa? Mereka itu sekarang berada di dalam satu koalisi ini, satu di situ. Mereka tuh sebetulnya ujung-ujungnya mau dapat mau ngapain? Kan gitu aja. Betul. Kan gitu. Sebenarnya mereka mau apa? Hanya saja sekarang ini di dalam kondisi seperti ini dengan dinamika dan berbagai masalah yang kita sedang alami sekarang ini kan kalau kita ditanya koalisi perubahan itu tetap istiqomah atau bagaimana. Nah ini kan kita tidak tahu mereka nanti itu, saya kan tidak tahu mereka ini sebetulnya nanti apakah mereka akan tetap terus gitu ya bersama-sama begitu atau nanti di tengah jalannya bagaimana. Nah karena sampai sekarang aja kan ada semacam ada gium gitu bahwa dalam politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi kan gitu. Kita memang harapan saya koalisi yang sekarang ini mengawal untuk menuju ke perubahan itu memang mereka akan tetap solid gitu. Tapi sampai detik ini lumayan solid ya? Kalau sampai detik ini saya lihat semakin solid bahkan. Semakin solid gitu. Semakin solid gitu. Hanya saja memang ya itu saya kan tidak tahu mereka nanti. Iya, kalau kita realita politik saat ini kan ya, koalisi perubahan dan persatuan ini semakin solid, sementara koalisi lainnya itu masih masih mereka masih mencari-cari bahkan. Iya, sampai hari ini itu masih semacam kegamangan. Iya, ya, mereka masih mencari bersama siapa. Iya, mereka, tidak kan ada gitu. satu. Ya kalau menurut saya ya dari SMP itu memalukan. Iya. Memalukan. Karena cukup panjang waktu pertemuan sudah tidak terhitung, tapi tidak ada satu kepastian. Jadi makna daripada pertemuan elit-elit itu tuh patut dipertanyakan gitu. Itu kan Bu ya? Iya, cuman kan kalau bagi saya sebagai warga negara kan maksudnya biarkan saja mereka, yang penting kita sekarang kita berharap memang ada nanti dengan 2024 ini kan ini kita baru bicara capres, belum bicara ini kan pemilihan langsung juga di 2024 bersamaan, yang namanya kepala daerah DPR, itu anggota DPR kepala daerah kan gitu. Inilah makanya yang intinya mulai dari pemilihan presiden sampai kepala daerah itu ya kita tidak tahu ya mereka itu. Kalau pemilihan kepala daerah sih Bu sebetulnya
ada satu hal yang menurut saya dari SMP suatu kemunduran ya, kemunduran yang luar biasa. Lu bayangkan tuh ada 271 kepala daerah dari mulai gubernur, bupati, wali kota itu ditunjuk sebagai pejabat PLT selama 2,5 tahun. Ini pola-pola seperti ini menurut Ibu gimana Bu sebagai senior di bidang ya pemerhati lah ya. Pemerhati juga yang membidangi mendirikan suatu partai politik. Nah, Ibu gimana ya? Jadi kalau kita bilang kemunduran, bagi kita mungkin mundur. Bagi mereka yang membuat aturan itu ya nggak mundur. Bagi bangsa mundur kan? Iya, artinya gini. Sebetulnya kemunduran itu kemunduran akhlak sebetulnya. Kemunduran itu kemunduran akhlak. Lebih ke akhlak ya. Iya, bukan kemunduran. Karena ketika akhlaknya itu baik, dia tidak akan membuat suatu peraturan yang membuat menjadi kacau. Ya berarti sudah tidak taat konstitusi dong. Negara itu ini. Artinya itulah yang salah satu kalau kita sadar, makanya kan di dalam agama kita itu juga kita tuh harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan kewajiban, kan gitu. Nah kalau kita nggak tahu, kita tidak tahu ilmunya, ya kita menganggap ya nggak ada apa-apa. Ini sebetulnya bukan nggak tahu Bu. Yang protes sana sini banyak bahwa bukan. Itu. Yang ini loh. Masyarakat tadi yang saya bilang kan sebagian kan terbelah. Ya, nah masyarakat yang terbelah yang seakan-akan ini tidak ada apa-apa, seolah-olah kita yang mengkritisi itu adalah yang itu maksud saya gitu loh. Ya, kalau bagi yang membuat itu memang mereka saya bilang itu kemunduran akhlak. Ya memang kalau satu kebohongan diucapkan terus menjadi satu kebenaran ya. Pokoknya intinya saya bilang itu tadi kemunduran akhlak. Kemunduran itu akhlak. Yang kemunduran akhlak lah sehingga menjadikan semua kondisi dan situasi bangsa ini yaitu kan saling berbenturan gitu, korupsi juga semakin merajalela gitu. Hukum juga aturan juga semau-maunya dibuatnya kan. Presiden buruk ya buat bangsa ini. Makanya mau taat konstitusi mau apa mereka enggak peduli. Itu yang saya bilang. Kalau konstitusi itu yang saya bilang itu konstitusinya menurut saya semua artinya aturan itu seandainya diikuti aja dijalankan aja, nggak ada ini karena ada kepentingan itu tadi sehingga kan mau konstitusi mau apa mereka buat seolah-olah kan gitu. Kalau saya karena bidang saya hukum kan gitu sehingga saya juga memang cukup prihatin ketika menerbitkan peraturan tuh semau-maunya. Misalnya masalah perpu kan gitu. Apakah perpu itu memang sedemikian genting sih masalah yang harus diterbitkan perpunya itu kan gitu. Ya itulah terus membuat aturan-aturan ya yang menurut saya tuh itu belum kita melihat yang di atasnya ya mulai yang selevel undang-undang peraturan itu yang di bawah perintilan-perintilan ini kalau kita rasakan itu sungguh amat luar biasa. Luar biasa maksudnya semau-maunya gitu loh. Menyedihkan ya. Iya, semau-maunya membuat aturan itu apakah mau ya contohnya yang tadi. Kenapa kok tiba-tiba itu tuh ditunda. Pemilihan pilkada itu ditunda semua dijadikan 2024. Nah, ketika ditunda ini ternyata diangkatlah PLT yang itu. lama sekali. Nah, umumnya kan PLT itu kan 2-3 bulan. Bukan gitu umumnya, aturannya itu sebetulnya memang seperti itu, kan gitu. Bukan umumnya. Tetapi ya sekarang sudah tidak ada aturan, sudah dirubah lah dengan ada yang begini. Hilanglah aturan yang seperti itu. Nah, kalau kayak gitu di mana sih peranan DPR MPR? Menurut Ibu? Lah sekarang yang kita lihat itu misalnya perpu yang menurut saya tidak layak gitu ya, tidak layak. Tapi kan disahkan juga sama DPR. Jadi kualitas. Nah, sekarang adanya
mengapa kok itu pilkada itu ditunda 2024, itu kan juga produk dari perubahan undang-undang apa itu kan? Itu kan berarti DPR juga kan? Iya, iya. Jadi kalau kita tanya di mana peran DPR, itu, ya kenyataannya kan DPR-nya juga seperti itu. Iya, iya, iya. Itu. Makanya ini memang itulah yang menurut saya itu ketika ada partai-partai politik yang sekarang mereka mencanangkan bahwa mereka akan melakukan perubahan, itu mereka harus sampai nanti berjalannya pemerintahan yang nanti, mereka harus tetap istiqomah dengan apa yang mereka. Berarti mungkin itu. kalau kita himbau kepada netizen ya, khususnya rakyat ke depan nanti, di pemilihan akan datang ini betul hati-hati ya memilih anggota DPR ya. Iya. Jangan salah pilih ya. Karena kalau lihat produk daripada yang saat ini kan kita ya protes sana sini, demo sana sini, kritik sana sini. Ya, artinya itu sebetulnya netizen itu juga harus kuat, bukan hanya mengawal suara pilpres. Selanjutnya ya. Bukan mengawal suara pemilihan legislatif ini juga. Harus ya. Ya itu kembali dari enggak. Apakah hasil suara akhirnya melahirkan anggota DPR juga yang seperti sekarang kita lihat? Itu juga suaranya, maksudnya apakah tidak ada kecurangan juga di situ kan kita ini pertanyaan. Jadi rakyat ini harus satu memilih capres cawapres yang betul-betul apa namanya sangat jeli ya. Atau anggota DPR juga sama. Ya sepanjang, dan itu harus mengawal apa namanya penghitungan suara itu. Ya, masih panjang ceritanya. Betul. Ya. Apakah kita bisa gitu loh, gitu loh mengawal itu? Kan kita juga tidak tahu. Saya kira bisa, Bu. Iya. Harus bisa ya. Iya, harus bisa. Harus bisanya itu tapi kan dengan penuh perjuangan. Iya. Karena bagi yang ingin berbuat curang juga mereka juga punya strategi. Iya. Gitu kan? Dengan penuh perjuangan. Sehingga kita memang tidak bisa juga, kita semua tuh harus juga berdoa. Nah, berdoa. Itu Bu, untuk ujungnya kebaikan, itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Karena kalau melihat seakan-akan melihat yang seperti ini tuh kayaknya kalau perhitungan manusia susah sekali ya. Mau apa namanya itu, berharap negeri ini menjadi negeri yang baik gitu loh. Negeri yang artinya berkeadilan lah, segala anggota dewannya itu benar-benar menjalankan fungsinya. Tidak kemaruk dengan kepentingan dan harta, sehingga kan saya bilang harta kenapa? Ya memang banyak juga kan yang terjerat korupsi, anggota dewan juga gitu. Sehingga pemerintah juga seperti itu, sehingga ketika mereka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, DPR juga menjalankan fungsi pengawasannya, gitu, pemerintah menjalankan itu, semua itu berada di, yang saya bilang, berada di garis yang lurus untuk kepentingan bangsa dan negara. Berarti ini PR besar, Bu ya? PR besar tuh PR besar bagi kita loh, rakyat. Bagi rakyat ya? Iya, kita PR besar bagi rakyat. Karena gini, munculnya pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Iya. Karena sekarang ada pemilihan langsung. Iya, betul. Itu tangan kita sendiri yang menggerakkan. Iya. Tetapi memang tidak luput dari, karena kalau saya lihat di daerah tuh penghitungan suara-suara dan sebagainya kan juga banyak juga yang sampai menimbulkan kegaduhan gitu ya. Itu kan berarti memang ada kecurangan juga di situ. Iya kan? Mau berusaha menang ya, bagaimana caranya ya. Betul. Itu kan ada KPU-nya juga, itu harus seperti apa kan gitu. Nah, makanya saya bilang, kalau ini sudah disetting sedemikian rupa, orang-orang atau lembaga-lembaga itu untuk kepentingan siapa lah mungkin yang ingin itu. Nah, itu menurut gitu ya, menurut logika kita sebagai manusia itu kan sepertinya berat sekali, ya kan, kita untuk menjadikan semua itu berjalan on the track, iya, sesuai dengan tugas. Tapi kalau saya memperhatikan
apa namanya keseriusan ya masyarakat ini, terutama kedaulatan di bawah ini sudah begitu apa namanya ya semacam gurita ya yang luar biasa ya, semangatnya itu ya mudah-mudahan saja apa namanya semangat ini tetap apa namanya ada ya, tetap meningkat terus sampai saat pemilihan nanti Bu ya. Ya, artinya kan semua itu saya bilang kembali lagi kepada itu kan. Kita juga punya Allah ya. Kita juga jangan lupa berdoa, jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Itu karena ketika masyarakat ini semakin banyak yang merasa bahwa dia mempunyai tanggung jawab kepada keutuhan bangsa dan negaranya. Maka dia pasti akan berjuang. Nah, selama ini kalau kita lihat orang kampanye itu masa dari panggung itu melempar-lempar uang terus jadi rebutan. Itu apakah masyarakat itu tidak merasa sebegitu rendahkah martabatnya mereka diperlakukan seperti itu kan gitu. Nah, itu masyarakat harus sadar juga. Pola-pola itu sudah hilangkan ya. Nah, artinya ini yang saya bilang tadi, cerminan pemimpin itu yang ada, yang lahir itu juga adalah cerminan dari masyarakatnya. Jadi masyarakat itu harus sadar gitu loh. Oh, negeriku ke sekarang kok begini, kan gitu. Lalu saya kok begini. Nah, mereka harus bersatu padu. Bangsa kita bisa merdeka itu dulu kan ketika rakyat sudah bersatu padu. Sebelumnya sampai 350 tahun dijajah itu kan selalu ada. Kalau orang dulu bilang itu, kalau bahasa Jawa, saya kan orang Jawa, londo ireng kan gitu. Berarti orang pribumi, tapi dia menjadi berkhianat hanya demi apa yang diberikan oleh, disogok lah oleh yang itu. Nah, tetapi lama kelamaan itu hilang, masyarakat lebih mungkin sadar, lebih itu akhirnya bersatulah bersama-sama, akhirnya bisa merdekalah kita gitu loh. Dan itu juga atas berkat rahmat Allah tadi, karena kebetulan pada saat itu Jepang dibom kan oleh sekutu. Nah, itu semua kan jalan yang diberikan sama Allah sehingga kita bisa pada saat itu lancar lah kita dalam. Tapi sebelum itu kan masyarakat ini akhirnya bersatu kan gitu. Pengkhianat 1-2 itu enggak itu. Nah, sekarang tuh maksud saya begitu. Jadi masyarakat itu harus bersatu melihat ketidakberesan negara ini dikendalikan oleh siapa, gitu loh. Kalau dulu menghadapi Belanda, kalau sekarang menghadapi elit-elit yang jahat. Betul. Iya, yang artinya mereka tidak memperdulikan, justru mereka itu yang tidak memperdulikan keutuhan bangsa dan negara ini. Yang sebenarnya tadi elit-elit yang jahat, sehingga mereka masih tetap mau berkuasa dengan caranya. Dia tidak melihat aspirasi yang berkembang begitu. Namanya mungkin gini, aspirasi, kritikan. Nah, karena memang negeri ini penduduknya terbesar adalah Muslim, sehingga mungkin yang kelihatan bersuara mengkritisi atau itu kan Muslim lagi, sehingga dilihat ini Muslim ini orang radikal. Padahal ya sebetulnya karena yang muncul itu memang penduduknya banyak yang Muslim. Bagaimana kalau seandainya, dan sebetulnya ya inilah yang kita kembali lagi tadi, bersatu padu, kita tidak melihat kita dari agama apa, yang penting kita yang memiliki negeri ini, kita yang harus menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Ya, jadi bisik-bisik politik di Khas Channel ini semakin kaya dengan datangnya Bu Tri sebagai mak-mak. Ya, betul. Ini mewakili suara mak-mak yang ikut galau juga ya, lihat kondisi negeri ini nyaris terpecah belah ya. Mudah-mudahan dengan bisik-bisik kita ini menjadi semacam proses pencerahan ya buat publik, buat netizen, sehingga ayo kita berembuk bersama, kita menyampaikan apapun yang kita ketahui sebagai tidak kontribusi terhadap pilpres ke depan ini, sehingga pilpres berjalan lancar, pemilihan kepala daerah juga lancar, caleg-caleg juga nanti terpilih orang-orang yang baik. Ya, titip pesan juga buat KPU dan Bawaslu, bekerjalah sesuai dengan
amanat nurani. undang-undang dan hati Iya, nurani. hati nurani yang terpenting kan gitu. Iya kan ya, itulah menurut saya yang seperti hati nurani. Undang-undang aja bisa diganti, bisa dibelok-belokkan, itu hati nurani. Ya, Itulah, ya, ya kan. Nah itu maksud saya. Ya, mungkin. Baik Bu Tri, Ya. ini session perdana ini begitu menarik, sangat padat isinya. Ya. Jangan apa namanya sungkan-sungkan nanti episode berikutnya, karena proses pencerahan di podcast sekarang banyak sekali Bu ya. Ya. Jadi memang di tahun 2000 menjelang 2024 ini memang semacam suatu euforia ya buat bangsa ini, sehingga muncul semua apa namanya elit-elit politik, pemerhati politik, orang-orang yang pengen berkontribusi kepada bangsa dan negara yang begitu makin banyak ya. Mudah-mudahan semakin banyaknya yang mengkritisi, yang memberikan masukan. Ini menjadi proses pembelajaran ya. Nah, baiklah, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.